Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Puspakarina Ayudiria dengan NPM F1H022009. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas yang telah saya buat yang terdiri dari 6 soal. Pertanyaan yang pertama adalah pengertian dari batuan karbonat. Jawabannya yaitu batuan karbonat ini merupakan jenis batuan sedimen yang tersusun terutama dari mineral karbonat seperti kalsit CaCO3 dan juga dolomit CaMgCO32. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, jelaskan hubungan erupsi gunung api dengan pembentukan karbonat. Jawabannya, hubungan antara erupsi gunung api dengan pembentukan karbonat ini berkaitan dengan siklus karbon di bumi. Proses ini akan melibatkan pelepasan karbon dioksida atau CO2 dari gunung berapi, pelapukan batuan, dan juga pembentukan karbonat di lautan. Erupsi gunung api ini memainkan peran penting dalam siklus karbon dengan melepaskan CO2 atau karbon dioksida yang kemudian berkontribusi pada pelapukan batuan, pembentukan karbonat di laut, dan akhirnya akan mendaur ulang karbon kembali ke interior bumi melalui subduksi. Siklus ini akan membantu menjaga keseimbangan karbon di atmosfer dan lautan dalam jangka waktu geologis. Pertanyaan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pembentukan batuan karbonat. Pembentukan karbonat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu yang pertama konsentrasi ion karbonat dan kalsium, kemudian pH dan keasaman. Karbonat ini akan lebih mudah terbentuk dalam kondisi basa atau pH yang tinggi. Yang ketiga, tekanan dan suhu. Tekanan tinggi dan suhu rendah akan meningkatkan kelarutan CO2 atau karbon dioksida dalam air, yang dapat menghambat pembentukan karbonat. Sebaliknya, suhu tinggi dan tekanan rendah ini akan mendorong presipitasi karbonat. Yang keempat adalah aktivitas biologis, dan yang kelima adalah komposisi air dan mineral di lingkungan. Pertanyaan selanjutnya yaitu komponen penyusun batuan karbonat. Komponen penyusun batuan karbonat ini terdiri dari butiran, matriks, dan juga semen. Butiran karbonat klastik yang tersemenkan. Butiran kecil menyerupai pasir atau kerikil yang berasal dari sedimen klastik agregat halus berukuran 1-4 mikron sebagai pembentuk mineral kalsit. Kemudian matriks. Matriks ini berasal dari matriksnya sendiri. Kemudian semen. Semen yang mengisi ruang antar butir dan rekahan batuan. Semen yang terbentuk langsung dari sedimen secara in situ maupun dari rekristalisasi mikrit. Pertanyaan yang kelima yaitu klasifikasi penamaan batuan sedimen karbonat. Klasifikasi dan penamaan batuan sedimen karbonat ini umumnya didasarkan pada komposisi mineral, tekstur, dan juga proses pembentukannya. Ada beberapa sistem klasifikasi yang umumnya digunakan, di antaranya yang pertama ada klasifikasi Vogt pada tahun 1959. Robert L. Vogt mengembangkan sistem klasifikasi yang berfokus pada komposisi utama butiran karbonat dan matriksnya. Contoh dari penamaan ini yaitu batuan Ausparite, merupakan batuan dengan oolit yang disemen oleh sparit. Kemudian biomikrite merupakan batuan dengan fosil dan lumpur karbonat halus. Yang kedua ada klasifikasi penamaan Dunham pada tahun 1962. Klasifikasi ini lebih sederhana dan berfokus pada tekstur batuan, karbonat, serta proporsi batuan terhadap matriksnya. Pertanyaan yang terakhir atau yang keenam yaitu tempat pembentukan
batuan sedimen karbonat? Jawabannya, tempat pembentukan batuan sedimen karbonat ini diantaranya yaitu di lingkungan terumbu karang, perairan dangkal lautan atau shallow marine, danau air tawar atau lakes, lahan basah dan delta, gua atau speleogenesis, dan pesisir atau sterolin. Baiklah, itulah pemaparan jawaban dari tugas saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.